Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Puma. Pada kesempatan kali ini kami berdua, Pandu dan Lukman, sedang berada di How. Nah, jadi Kak Lukman, ini kita ke How bakal ngapain aja nih Kak? Kita bakal ngeliput seputar How dan apa itu How. How juga bisa disebut House of Wolf. Dan di sini juga kita bersama dengan salah satu pelatih atau Coach Joir. Nanti kita bakal tanya-tanya ada apa aja sih di How itu, dan How itu terdapat olahraga apa aja. Oke, itu Khususnya bela diri ya. Ya, khususnya bela diri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, sebaiknya alangkah baiknya kata orang-orang mah tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kita kenalan dulu nih sama Coach Joir. Silakan Coach. Oke, gimana nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coach Joir. Mungkin ada sebagian yang udah kenal saya, ada sebagian juga yang belum. Kebetulan saya di sini juga mantan atlet silat, bukan mantan juga ya, sebutnya bukan mantan, masih aktif lah. Masih bergelut. Ya, masih aktif untuk di silat. Saya dari Pajajaran Cimande. Terus kebetulan saya juga sekarang aktif di One Pride, ya, di MMA. Terus saya juga di sini mengajar silat bebas juga, MMA dan boxing gitu di How ini. Jadi di How ini ada beberapa kelas memang. Ada beberapa kelas, kurang lebih itu hampir 20 bela diri. Banyak juga ya. 20 bela diri ada di sini. Nah, kebetulan saya salah satunya pelatih di sini juga gitu. Nah, menarik nih teman-teman. Tadi ada silat bebas. Nah, ini silat bebas kita bakal lebih bahas lebih mendalam ya, Kak Lukman. Makin semangat ya kita buat mengulasnya. Ya, mungkin Kak Lukman bisa bertanya ke Coach Joir tentang silat bebas apa. Untuk silat bebas ini, silat bebas sendiri ini kira-kira Coach Joir itu udah mendalami berapa lama? Oke. Nah, untuk silat bebas sendiri, silat bebas ini dia pertama ada kan memang di 2016 ya. 2016 di akhir itu ada kejuaraan pertama, itu adanya di tahun ini. Iya. Terus 2017 itu ada silat bebas challenge itu di The Breeze. Kebetulan saya juga ikut. Terus yang ketiga ini kita bersama One Pride gitu. Kita ada kontrak dengan One Pride dan kita ikut di acara One Pride walaupun masih eksebisi, cuman kita berharap banyak tentang silat bebas ini. Semoga kedepannya kita punya acara sendiri gitu. Oke. Nah, untuk kita bakal tanya jadwal latihan untuk silat bebas di How ini kapan Kak? Terus apa aja yang harus dibawa, harus dipersiapkan? Terus mungkin kalau misalkan ada biaya, nah itu sebesar berapa mungkin? Boleh Kak dikasih tahu teman-teman. Kebetulan kita di How ini kita punya program ya. Iya. Kita punya program, salah satunya adalah beasiswa untuk atlet dan untuk asisten pelatih. Jadi yang harus dibawa yang pertama ini kesiapan diri. Kesiapan diri. Kesiapan diri. Selain itu kita memakai pakaian training boleh, karena kita di silat bebas ini kita bergerak itu pasti ada memukul dan menendang dan tangkapan dan bantingan. Jadi kita memakai pakaian tuh yang nggak gampang robek lah. Jangan menggunakan levis nih. Ini nggak boleh nih. Saya agak berat juga. Terus untuk biaya, terus terang karena kita di sini beasiswa, ini free gitu. Free, cuman dengan catatan Iya. kita mau program kita berjalan, cuman dia punya konsisten gitu, nggak ada absen. Kalaupun dia ada absen, itu pun dengan catatan yang memang kira-kira penting, itu baru kita berikan absen. Cuman kalau emang apabila dia melanggar dalam satu bulan ini kan kita latihan 2 kali ya, di hari Rabu dan di hari Minggu, itu tepatnya jam 8 malam. Nah, kalau dia absen itu akan ada peringatan pertama, peringatan kedua SP, setelah itu peringatan ketiga udah keluar. Cuman kalaupun dia mau ikut latihan ya cuman berbayar. Oke, Di jadinya luar dari reguler. beasiswa. Iya betul, jadi reguler. Jadi buat teman-teman udah dengar sendiri dari Coach Joir bahwa di sini nggak dipungut biaya ya, gratis. Kalian cukup bayar dengan komitmen dan konsistensi kalian aja, kan gitu ya. Terus juga buat How ini udah berdiri dan berjalan berapa lama sih kira-kira Coach?
HAU ini termasuknya baru juga ya, belum terlalu lama. 2017 HAU ini berdiri hingga sekarang. Cuman alhamdulillah yang sudah ditorehkan untuk prestasinya sudah lumayan banyak juga, mau di daerah maupun di nasional. Ya mungkin ada beberapa dari fighter-fighter kita yang sering tampil di One Pride, terus tampil di silat bebas juga. Kita sudah ada beberapa juga perwakilan dari HAU ini. Nah tadi kan si silat bebas ya. Nah itu perbedaan silat yang biasa nih, silat-silat yang biasa kita tahu lah, sama perbedaan silat bebas. Nah itu ada nggak Kak perbedaan yang signifikan gitu antara silat yang biasa atau IPSI sama silat bebas? Coba jelaskan Kak. Oke, gini, silat bebas ini adalah ajang pro itu profesional ya. Nah, sedangkan yang kita tahu di IPSI ini adalah ajang prestasi amatir. Ya, kita bandingkan, bedakan antara yang profesional dan yang amatir. Yang amatir ini ciri khasnya itu mudah. Dia lebih banyak menggunakan perlindungan. Ya, mungkin kalau di IPSI kayak body protector, terus serangan dibatasi, kepala nggak boleh diserang gitu. Nah, kalau untuk di silat bebas ini, kita itu boleh menyerang bagian kepala gitu. Terus ya emang agak sedikit beda. Cuman kita ingin mengadopsi tentang silatnya. Ya salah satu kaidah-kaidah silat. Nah, yang nggak boleh diserang dan yang boleh diserang itu pun agak sedikit berbeda dengan silat prestasi yang di IPSI. Nah, kalau di silat bebas ini kita boleh menyerang bagian wajah. Yang tidak boleh diserang adalah bagian ke belakang, tulang bagian belakang, kemaluan, colok mata, cakar, jambak, gigit dan lain-lain. Mungkin deskripsi bisa kita jelaskan nanti, ada catatannya. Terus silat bebas ini yang pertama kita pengen mengangkat di dunia profesional gitu. Orang luar mungkin ada sebagian tahu UFC. Ya, UFC ini kan ajang MMA dunia. Nah, sedangkan Muay Thai itu dia dari Thailand gitu. Kenapa nggak kita silat kita kembangkan gitu untuk di dunia profesionalnya. Nah, di ajang silat bebas inilah ayo kita tunjukkan bersama-sama, kita tampilkan kita punya tradisi dan kita juga punya prestasi gitu sih. Jadi gimana ya teman-teman, dari silat bebas ini, nah silat di Indonesia, kebudayaan Indonesia itu juga bisa terkenal ya. Iya, betul. Bisa kayak ini mengenalkan kepada dunia nih ada loh silat yang memang lebih ke profesionalnya seperti UFC ya, kayak gitu teman-teman. Coach Zohir ini kan yang saya tahu di HAU ini nggak cuma ngelatih satu bela diri ya, yang saya tahu. Itu kira-kira sejarahnya bagaimana Coach bisa menguasai kayak MMA, silat bebas, terus juga boxing, itu gimana Coach kira-kira? Nggak terlepas ya dari guru saya juga, kayak Firman. Awal saya pertama kali ikut bela diri MMA, Muay Thai, tinju itu dari beliau. Terus lalu saya dikirim ke camp waktu itu. Nah, di camp Garuda Martial Art adanya di Pondok Pinang. Nah, saya pun belajar di sana. Saya ngembangkan, latih di camp, terus sampai saat inilah saya ngembangkan. Itu aja sih. Dan kebetulan saya juga pernah latihan di Thailand. Terus saya juga pernah mengajar di Hong Kong juga, itu di Victoria. Oh, jadi luar biasa banget nih teman-teman dari Luar silat biasa. ya. Dari silat. Berawal Itu dari silat. ikut silat pertama kali kapan Kak? Oke, pertama kali saya belajar silat itu saya waktu masih sekolah SMP di SMP 3 Tangerang. Itu sebenarnya saya termasuknya terlambat ya, karena saya dari kampung, terus saya sekolah itu pindahan, udah kelas 2 SMP saya baru pindah di SMP Tangerang. Nah, saya baru belajar itu udah kelas 2 SMP baru belajar ya. Itu tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2000 saya pertama kali ikut Pajajaran Cimande. Itu tahun 2000. Terus saya udah mulai tanding-tanding nih untuk di prestasi amatirnya. Tanding di kejuaraan daerah, terus antar perguruan sampai ke nasional. Alhamdulillah saya mendapatkan prestasi Popnas
pertama yang membawa Banten di khususnya di prestasi pencak silat, yang bawa emas pertama saya di 2007 Emang sudah Popnas. bakat Kak. Luar biasa. Emang sudah bakat. Kak Joir emang di bela diri ini sepertinya. Alami, guys. Nah, terus juga ini ketika Kak Joir masuk ke dunia silat, kita baru lahir kapan ternyata. Tahun 2000 ya. Ya, tahun 2007 Kak 2000. Joir berhasil berprestasi di dunia pencak silat. Kita 2011 terakhir di Singapura. 2011 di Singapura teman-teman. di Singapura. Mantap. Tadi saya lupa ngebahas man tentang peraturan. Iya, betul. Itu yang paling Rules. penting ya, rules. Terutama poin-poinnya kan kalau di silat nih. Kalau pukulan 1, tendangan 2, bantingan 3. Nah, kalau di silat bebas nih, kayak gimana nih penilaiannya? Mumpung nih kayak udah ada pengalaman nih masalah perjurian. Oke, untuk rules atau peraturan dan poin-poinnya untuk silat bebas, yang pertama tuh ada namanya aim to finish. Itu di mana pukulan itu bikin lawan itu oleng, yaitu poin tertinggi. Ya, poin tertinggi itu kalau dipukul sampai lawan itu hampir jatuh ataupun oleng, itu poinnya 3. Ya, Gitu. Soalnya kalau kita di profesional itu nggak seperti amatir, misal pukulan 1, tendangan 2, bantingan 3. Cuman kalau di profesional itu memang dilihat damage, impact yang ditimbulkan. Gitu. Impact yang ditimbulkan apa nih? Misal dipukul kepala goyang, itu sudah 3. Terus misal pukulan mengena cuman telak, cuman tidak terlalu goyang, itu 2. Begitu takedown itu juga 3 juga. Jadi ibaratnya tuh yang damage-nya itu ada kayak jatuhan, terus pukulan keras di wajah, tendangan Kak? tendangan juga sama. Tendangan nih mengenainya sasarannya damage-nya gimana gitu. Jadi pukulan dan tendangan nih poinnya sama, cuman yang dilihat tuh damage gitu. Impact-nya, power menyentuh lawan badannya sih, itu aja. Dia nggak ada poin 1, 2, 3. Dia hanya poinnya 3 dan 2. Untuk kuncian? Oh iya. Kuncian ada nggak? Untuk submission sendiri, kuncian. Kalau di silat bebas ini dia memang ada kuncian, cuman dia hanya boleh di 2 titik gitu. 2 titik. Misal contoh kaki di atas. Nah, ini 2 titik. Oke, contoh misal melakukan kuncian. Oke. Ini ada namanya RNC ya. Rear neck kemcuk, dia posisi seperti ini di belakang. Ini kalau 2 titik ini masih disahkan. Ya. Nah, apabila kita sudah menyentuh 3 titik seperti ini akan di stop. Iya, jadi udah nggak boleh. Jadi ya aturan silat bebas ini sudah cukup ketat. Kita mengarah tuh hampir ke prestasinya, biar kita orang-orang silat ini nggak terlalu sibuk mikirin ground ya. Mungkin kalau di MMA ada ground fight. Nah, cuman kalau orang silat ini kan dominan dan striking ya di atas. Nah, jadi kita buat rulesnya di silat bebas ini kita lebih ke striking. Jadi begitu di bawah langsung di break. Apabila dia masih dia jatuh, terus kita nggak jatuh gimana nih? Kalau kita nggak jatuh dan kita masih 2 titik, ini kita masih boleh memukul sebanyak 3 kali. Ada batasannya. Kalau kita nggak mukul 3 kali, akan dihitung 5 detik. Misal kita pukul 1, kita diam lagi, wasit akan menghitung tuh 1 sampai 5 detik. Kalau nggak ada pukulan lagi udah langsung di break gitu. Terus di silat bebas ini kadang orang berpikiran underestimate, wah namanya silat bebas boleh nyerang apa aja, padahal sebenarnya salah juga. Salah. Jadi wasit ini dia bertugas melindungi fighter. Ya, melindungi fighter. Jadi fighter ini memang benar-benar diamankan oleh wasit. Jadi aturan yang sudah dibuat itu seperti colok, cakar, gigit, jambak, cubit itu udah nggak boleh. Ya, kita tetap pakai aturan karena kita menggunakan glove MMA, terus kita pakai groin protector atau apa? Gentle cup. Nah, itu gentle cup itu aja sih. Nah, ini sangat menarik nih teman-teman tentang silat bebas. Mungkin selanjutnya kita boleh curi-curi teknik tentang silat bebas, dan Jadi mungkin di sini Kak Pandu bakal coba menantang Coach Joir untuk
bertandingnya di Ya, atas ring. ngeri. Baik, ya. Penasaran? Gimana kapan ada kata-kata terakhir? Kita berdoa supaya baik-baik saja. Ya, semoga baik-baik saja. Jadi gimana? Kita mau langsung ke lapangan aja? Boleh. Gimana Kak? Ayo boleh. Langsung Jangan kemana-mana Sobat Puma. Nonton tetap terus. di Puma Official. Stay tune.